It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan, saudara. Ya, karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya. Ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya,
Jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya. Belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya. Harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus' name. Amin.
di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Yes. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Masih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
nikmati Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Yesus, 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 Yesus yang terbaik. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yesus, thank you Jesus, thank you Jesus, yes, yes, makasih Tuhan. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Yesus, Yesus, oh, Jesus, yes, yes, yes. Thank you Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan.
dalam sukacita, dalam semangat, dan pengharapan kepada Tuhan ya. Baiklah, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita buka hati sama-sama, memandang Tuhan untuk mengizinkan Dia berbicara dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan lagi kami bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kami bersyukur karena ini menjadi sangat mahal, kami bisa bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu, sekaligus mendedikasikan lagi hidup kami untuk jadi seperti kehendak Tuhan. Karenanya kami membutuhkan Engkau berbicara buat kami pakai hamba-Mu, supaya yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar pesan dari Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami pakai hamba-Mu sekali lagi Tuhan, urapi untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati yang luas, mau dengar Tuhan bicara. Hamba-Mu pun demikian. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang judul dari pelajaran kita adalah auto iman. Sejak online begitu luar biasa di masa pandemi, maka di kalangan netizen, warga internet, sering sekali mengeluarkan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa netizen ya. Salah satunya auto kaya, auto bahagia, auto kenyang ya. Itu bahasa netizen. Auto miskin, auto ngantuk gitu ya. Jadi kata auto itu maksudnya otomatis ngantuk, otomatis senang dan seterusnya. Nah, istilah ini ingin saya gunakan bukan autoimun tapi autoiman. Apa autoiman? Autoiman adalah sebuah kondisi di mana secara otomatis kita bereaksi iman, ya. Automatic iman, yang keluar adalah iman. Dan saya harap Anda setuju bahwa yang kita butuhkan hari-hari ini adalah autoiman. Menanggapi segala situasi, segala keadaan, fenomena yang terjadi hari-hari ini, biarlah yang otomatis muncul adalah iman, ya. Bukan ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Kita disebut orang percaya, biarlah autoiman dalam menanggapi segala sesuatu, otomatis iman yang bekerja. Nah, kita akan belajar hal ini. Kita buka dulu ayatnya dari Roma pasal 1 ayat 16. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan saya membaca ayat ini di rumah masing-masing. Kalau bisa bersuaralah supaya ada aktivitas dari saudara dalam ibadah ini ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis apa? Lebih keras, orang benar akan hidup oleh iman. Kita langsung pada pertanyaan ini. Jadi apakah yang membuat kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan di masa seperti ini? Coba perhatikan baik-baik pertanyaannya. Bukan apa yang membuat kita tetap hidup, tapi apa yang membuat kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan di masa seperti ini. Sebab hanya sekedar hidup dan hidup dalam kebenaran, dua hal yang berbeda. Lagi saya ulang, coba dicerna. Sekedar hidup dan hidup dalam kebenaran. Dua hal yang berbeda. Kalau mau cuma sekedar hidup, ya kita bisa tetap hidup. Tapi apakah kita tetap hidup di dalam kebenaran? Nah, ini yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Apa yang membuat kita tetap hidup dalam kebenaran? Karena banyak orang mulai menyerah untuk hidup dalam kebenaran. Begitu berat tuntutan hidup ini, desakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis, dan hanya untuk mau bertahan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, sulit sekali untuk beberapa kondisi
Mungkin saudara keluarga rohaniku mengerti maksudnya karena Anda mungkin mengalami hari-hari ini bagaimana untuk tetap hidup, katakan sama-sama, tetap hidup dalam kebenaran. Itu menjadi sulit hari-hari ini. Nah, lantas apa kata Alkitab tentang hidup orang benar? Dari ayat tadi kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang membuat kita tetap hidup dalam kebenaran? Iman. Ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan ayatnya tadi bilang apa? Yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga rohaniku, kita akan tetap hidup kok dalam kebenaran. Kita akan tetap bisa hidup dalam kebenaran tanpa harus berkompromi dengan dosa. Dengan satu cara, auto iman. Hidup di dalam iman. Karena hanya hidup oleh imanlah orang benar akan tetap bisa hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa iman sehingga membuat orang benar bisa hidup? Oke, saya balik lagi sekarang. Ada apa dengan iman? Kenapa iman membuat orang benar bisa hidup? Ada dua alasan. Satu, kita kan disebut sebagai orang percaya. Betul nggak sih? Betul ya? Kita disebut orang percaya. Sebuah istilah yang harusnya populer kan di kalangan kita, orang Kristen atau orang percaya. Orang percaya dia orang percaya. Maksudnya kan orang yang beriman, orang Kristen. Orang yang takut akan Tuhan. Itu menjadi istilah yang populer kan, orang percaya. Kita disebut orang percaya. Apa hubungannya dengan iman? Iman yang membuat kita tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar dan bukti untuk percaya, iman yang membuat kita bisa tetap percaya. Jadi jangan lupa kita disebut orang percaya dan iman yang membuat kita tetap percaya. Itu yang membuat Anda identitasnya sebagai orang percaya dikonfirmasi. Kapan? Ketika kita hidup di dalam iman. Nah, kita disebut orang percaya, orang yang beriman. Itu alasan pertama, orang benar akan hidup oleh iman. Alasan yang kedua, sebelum alasan kedua, saya lupa saya bacakan definisi iman Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 1:1. Baca sama-sama yuk. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu definisi iman. Ibrani 1:1 menunjukkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti. Segala sesuatu, dia ulang lagi. Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu iman. Dan kita disebut orang percaya. Sekalipun kita belum melihat, belum ada buktinya, kita tetap percaya. Kita disebut orang percaya. Itu alasannya. Yang kedua, mengapa iman sehingga membuat orang benar bisa hidup? Kenapa orang benar bisa hidup hanya dengan iman? Alasan kedua adalah karena iman adalah currency. Dia adalah alat tukar. Iman adalah mata uang bagi orang percaya. Ya. Iman adalah currency kerajaan sorga untuk mewujudkan atau dengan bahasa gampang untuk menukarkan semua firman dan janji Tuhan dalam Alkitab. Bagaimana kita menukarnya? Kita tukar dengan iman. Bagaimana kita mewujudkan semua janji Tuhan? Gunakan apa? Pakai iman. Jadi iman adalah currency-nya. Ya, iman adalah alat tukarnya. Saudara mau menggenapi janji Tuhan dalam firman Tuhan, saudara mau aminkan itu, tukar pakai apa? Pakai iman. Iman, segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah mata uang untuk kita bisa mendapatkan, mewujudkan semua janji Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memang tidak bisa hidup tanpa iman. Orang benar hanya bisa hidup oleh iman. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ibrani 10 ayat 38 bilang apa?
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dalam terjemahan lain bilang, sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman. Nah, dan apabila ia mengundurkan diri, ia menyerah, maka aku tidak berkenan kepadanya. Menyerah dalam iman, mengundurkan diri dalam iman. Firman Tuhan berkata, aku, A besar, Tuhan, tidak berkenan kepada orang yang menyerah. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Paralel dengan bagian atas. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Kita tidak mengundurkan diri, kita tidak menyerah, kita akan tetap hidup dalam kebenaran. Banyak orang tetap hidup di luar sana, tapi apakah mereka hidup dalam kebenaran? Belum tentu. Tapi saya berdoa, saudara tetap hidup dalam kebenaran. Alat tukarnya apa? Iman. Belum lihat, belum ada bukti, tapi iman. Makanya pelajaran sekarang adalah auto iman. Untuk segala sesuatu, biarlah secara otomatis respon kita adalah respon iman. Amin. Respon iman harus otomatis muncul. Bukan respon keluhan, respon kekhawatiran, respon putus asa, respon ketakutan. Saya ingatin, respon iman harus otomatis lebih dulu muncul dalam segala situasi. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi saudara, sudah berapa ayat saya bagikan buat saudara untuk meneguhkan kita semua bahwa kita tetap akan hidup oleh percaya dan oleh iman. Jangan kehilangan percaya, jangan kehilangan iman, sehingga saudara kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan lebih dari itu kita punya antusias, punya semangat untuk percaya Tuhan akan menggenapi semua janjinya dalam kehidupan kita. Amin, amin. Sekarang, bagaimana cara kerja iman sehingga sebagai orang benar kita bisa auto iman di musim spesial ini? Jangan lupa kalau saya sebut musim spesial, saya sedang merujuk pandemi ya. Jadi bagaimana kerjanya iman dalam musim spesial ini sehingga kita bisa auto iman? Bagaimana cara kerjanya? Ada satu prinsip cara kerja iman. Cuman satu prinsip. Ya, sebelum kita belajar bagaimana dia bekerja, kita harus mulai dengan prinsip dulu. Cara kerja iman adalah Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi prinsip cara kerja iman cuma satu, firman Kristus. Ya, kita tidak mungkin bisa auto iman kalau kita tidak punya firman Kristus dalam hidup kita. Haleluya! Katakan sama-sama firman Kristus. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, prinsipnya apa? Prinsipnya supaya auto iman, firman Kristus. Kita harus dengar firman Kristus. Maka tidak mungkin kita akan hidup auto iman kalau tidak punya firman Kristus. Dengan kata lain, kalau hari-hari ini saudara mengalami situasi yang tidak auto iman, mudah khawatir, mudah takut, mudah marah, mudah kecewa, coba cek lagi saudara punya hubungan dengan Tuhan. Sederhana kan? Cek lagi saudara punya firman Kristus dalam hidup saudara. Apa saudara punya firman Kristus? Sebab orang yang punya firman Kristus akan muncul iman, auto iman keluar. Ya, jadi itu prinsip. Iman tidak bisa terpisah dengan Alkitab. Tidak bisa terpisah dengan firman Kristus. Saya siapin buku Alkitab ini ya, supaya lebih jelas. Iman dengan Alkitab tidak bisa dipisahkan. Iman cuma muncul oleh firman Kristus. Saudara tidak punya firman Kristus, jangan harap saudara akan merespon auto iman. Ya, otomatis iman. Karena semua iman kita harus didasarkan atas firman Tuhan. Oke, ada 3 aspek dari cara kerja iman atau auto iman. Dia ada 3 aspek. Bagaimana auto iman bisa bekerja? Yang pertama, pikiran, aspek pikiran. Katakan pikiran. Jadi, pikiran
adalah aspek pertama bagaimana autoiman bisa bekerja. Amsal 23, ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he thinks in his heart, so is he. Bahasanya Bapak Daniel Yanuar kemarin, seperti orang membatin dalam dirinya, membatin. Ya, membatin itu sebenarnya berpikir dalam jiwa gitu ya, ngebatin, ya, ngomong di dalam dirinya. Demikianlah dia. Jadi hati-hati dengan pikiran saudara. Karena apa yang Anda pikirkan, itulah saudara. Nah, jadi pikiran harus menjadi aspek pertama untuk autoiman. Bahwa dalam segala situasi, pikiran yang muncul pertama adalah pikiran iman. Haleluya. Pikiran iman dulu yang harus muncul. Dalam bereaksi, berespon dalam segala situasi. Ingat ya, pikiran iman harus lebih dulu. Nah, bagaimana pikiran iman bisa keluar tanpa ada firman Tuhan? 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi, perhatikan, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, katakan secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, itu hebatnya orang yang rohani. Dia bisa melihat segala sesuatu, dia bisa menilai segala sesuatu. Tapi orang yang rohani sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang lain sulit untuk bisa menilai kita yang beriman. Saya kasih contoh. Orang yang tidak beriman sulit untuk bisa melihat kita tetap bersukacita dalam situasi sulit. Mereka tidak bisa nilai kita. Bagaimana mungkin kamu tetap bersukacita? Bagaimana mungkin kamu bisa mengampuni? Kamu sudah dizolimi. Kamu sudah perlakukan tidak adil. Kenapa kamu masih mau mengampuni? Orang di luar tidak bisa menilai kita. Susah. Bagaimana bisa menilai orang yang beriman? Sulit. Karena mereka hanya melihat secara duniawi. Tidak bisa menilai secara rohani. Itu maksudnya. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami, baca, memiliki pikiran Kristus. Katakan sama-sama dengan saya. Tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Lagi, tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Saya. Apakah sudah punya pikiran Kristus? Apakah sudah punya firman Kristus? Kalau saudara punya, maka pikiran saudara akan autoiman. Akan autoiman. Kenapa? Karena sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus. Tidak menilai secara duniawi. Saudara dikasih Tuhan, memang kita tidak punya pilihan. Kalau kita melihat situasi di sekitar kita hanya secara duniawi, mudah patah semangat, mudah kecewa, mudah ciut, discourage. Tapi kalau kita menilai segala sesuatu dalam pikiran Kristus, oh, kita akan courage, kita akan tabah, akan teguh hati, berani. Bahkan kita punya semangat, punya antusias, punya alasan bersuka cita. Hanya iman yang bisa melakukan itu. Maka pikiran kita harus auto iman. Harus iman dulu yang muncul. Bukan ketakutan, kekhawatiran. Bukan terlalu pinter atau keminter. Ya. Saudara punya banyak analisa. Tundukkan analisa saudara di bawah pikiran Kristus. Maka saudara akan lebih bahagia kehidupanmu. Ya. Mazmur 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Wah. Dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Ingat kata peringatan, perintah, janji, hukum itu selalu menunjuk kepada firman Tuhan ya. Jadi dia bilang begini, ketika aku lagi mikirin ini kehidupanku, wah itu bahasa saya. Dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu, ayat 60 bilang apa? Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Lihat saudara dikasih Tuhan. Jadi pikiran kita harus dibawa pada firman. Artinya saudara harus punya firman setiap hari. Saya dorong saudara. Tidak akan lelah. Saya mendorong saudara untuk setiap hari memiliki pembacaan firman Kristus. Karena dari situlah saudara akan mendapatkan iman. Dari situlah saudara mendapatkan semangat. Saudara mendapatkan antusias. Walaupun belum ada bukti, belum ada dasar. Cuman satu kita mau pakai. Kita pakai iman sebagai alat tukar kita. Sebagai currency kita. Rupiah kalah, dolar kalah, euro kalah. Iman luar biasa. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Aku memikirkan jalan hidupku. Aku melangkah kepada peringatan-peringatanmu. Aku segera dan berlambat-lambat
berpegang pada perintah-perintah-Mu. Saudara, situasi hari ini tidak bisa di luar firman. Karena dari situlah kita bisa memiliki iman kita. Nomor 2, bagaimana iman atau auto iman bekerja? Aspek kedua adalah perasaan. Iman bukan perasaan. Iman adalah kepercayaan. Iman bukan perasaan. Iman adalah kepercayaan. Jadi nggak penting perasaan saudara, yang penting kepercayaan saudara kepada Tuhan. Kita mudah diintimidasi, kita mudah ditakutkan. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Makanya kadang-kadang saya membatasi apa yang saya tonton. Supaya perasaan saya tidak mengalahkan iman saya atau kepercayaan saya. Saya mau jaga, saya punya suhu iman saya. Saya mau jaga dengan perasaan yang benar. Dan perasaan yang benar harus keluar dari firman Tuhan. Bukan dari koran, bukan dari Facebook, bukan dari Instagram, dari YouTube, apalagi dari berita-berita nasional. Kita perlu nonton berita, tapi jaga suhu rohani saudara, suhu iman saudara. Jangan karena nonton berita, nonton hoak, baca hoak, aduh orang bodoh sekali. Dia lemah karena baca hoak, itu kan bodoh banget. Lemah karena hoak, padahal hoak sendiri adalah berita bohong. Terus kita lemah karena berita bohong. Itu jahatnya hoaks. Dan sudah tahu siapa bapak hoaks? Iblis. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, jangan mau diombang-ombang-ambingkan. Ya, ada orang punya gaya hidup baru di masa pandemi. Baca hoaks, sebarkan hoaks. Tapi dia tidak ngaku itu hoaks. Dia tahu itu berita bagus. Padahal dia tidak sadar. Yang dia masuk berita bagus adalah berita bohong. Karena kelihatannya akurat. Maka Anda perlu edukasi untuk menimbang. Saring sebelum sharing. Kalau Anda tidak yakin, jangan sharing. Jangan menjadi pembawa berita utama. Orang yang pertama menyebarkannya. Tidak penting itu. Mendingan saring sebelum sharing. Atau tidak usah sharing sama sekali kalau Anda tidak yakin. Jangan Anda, tanpa Anda sadar, Anda adalah agennya bapa segala dusta. Dengan menyebarkan berita-berita forward. Apalagi beritanya jelas tulisannya di WA itu forward. Dari forward di atas, Anda forward lagi. Anda tidak tahu sumbernya apa. Stop. Anda tidak akan temukan itu dari saya. Saya bersaksi. Di grup manapun Anda, di mana ada saya bisa jamin. Kalaupun ada berita yang ingin saya sampaikan, saya memastikan itu bukan hoaks. Ya, sebab saya tidak mau jadi agennya pendusta. Tanpa kita sadari karena kebodohan kita. Menyaring sebelum kita sharing. Iman bukan perasaan. Iman adalah kepercayaan. Mazmur 116 ayat 10 bilang sama-sama kita baca. Aku percaya sekalipun aku berkata, apa? Aku ini sangat tertindas. Lihat, perasaannya mengatakan dia tertindas. Tapi dia bilang apa? Aku percaya sekalipun perasaanku tertindas. Aku percaya. Itu iman. Iman adalah tetap percaya. Sekalipun situasinya tertindas. Nggak usah ribut-ribut di mana-mana, di sosmed. Nggak usah. Orang percaya itu terlihat dari ketenangannya dia. Itu orang percaya. Nggak gaduh. Di YouTube saya suka lihat banyak kegaduhan. Ada orang-orang yang memanfaatkan isu-isu nasional sebagai panggung untuk pansos. Pansos itu apa ya? Panjat sosial. Untuk numpang populer. Waduh, ada orang-orang Jokowi bersikap ini, langsung dia komen. Supaya ada panggung buat dia. Saudara dikasih Tuhan, itu dunia kita hari-hari ini. Makanya saudara dikasih Tuhan, tidak gaduh. Orang percaya itu, salah satu tandanya adalah full of shalom. Dia tenang, dia teduh. Ingat Yesus bilang apa? Tenanglah aku ini jangan takut. Kapan Yesus ngomong begitu? Di dalam badai, di danau Galilea. Jadi orang yang full auto iman, salah satu tandanya adalah dia penuh dengan damai. Tidak gaduh. Ya, tidak gaduh. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Coba perhatikan warna merah. Menurut yang telah difirmankan. Iman dan firman tidak bisa dipisahkan. Abraham tetap percaya
Walaupun nggak ada dasar untuk berharap, berdasarkan apa? Menurut firman. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saudara dikasih Tuhan, ingat ya, dalam segala situasi yang paling berat sekalipun, kita tetap berdiri tegak. Kita bisa tetap berdiri tegak. Hanya dengan satu dasar, firman Tuhan, yang menjadi dasar dari iman kita. Lihat Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Walaupun gak ada dasarnya untuk berharap. Menurut yang telah difirmankan. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah aspek pikiran dan perasaan, yang ketiga adalah tindakan. Ya, tindakan kita harus auto iman. Perasaan kita harus auto iman. Pikiran kita harus auto iman. Bagaimana dengan tindakan? Yosua 1 ayat 8, ayat yang terkenal. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lihat firman Tuhan lagi ya. Tetapi renungkanlah siang dan malam. Lihat itu. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kiranya kita auto iman dalam bertindak. Orang yang punya iman, dia tindakannya tidak gegabah. Dia tindakannya bijaksana. Dan selalu tanda kebijaksanaan adalah hati-hati. Hati-hati sesuai apa? Lihat aja. Sesuai dengan segala yang tertulis. Sesuai dengan firman Tuhan. Itu dasar hati-hati. Bukan hati-hati karena takut, bukan hati-hati karena khawatir, tapi hati-hati untuk tidak melanggar firman. Itu maksudnya. Bukan hati-hati karena takut. Jangan salah ngerti. Tidak bukan hati-hati karena khawatir, bukan. Kita bertindak hati-hati supaya kita tidak melanggar firman Tuhan. Atau kita bertindak hati-hati untuk memastikan kita melakukan firman Tuhan. Dan itu tindakan iman. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau mendorong semua kita untuk tetap dalam komunitas kerajaan. Jangan lupa KM kita sekarang bernama KK, komunitas kerajaan, biasakanlah diri saudara. Dan di KK saya berdoa, budaya firman, apalagi komsal, semakin subur, semakin saling mengingatkan, saling sharing rema saudara setiap hari. Saya juga belajar untuk selalu, saya tidak pernah berhenti untuk membaginya di komsal saya. Kadang-kadang saya bagi di Facebook, tapi yang pasti di komsal saya 3 orang, saya berbagi apa yang rema apa yang saya dapat dari Tuhan. Saya tutup dengan sebuah video yang luar biasa menginspirasi yang dibagi oleh Bapak rohani kita Pak Arifin beberapa waktu yang lalu. Bagaimana tahun 2010 orang-orang Papua Barat berbondong-bondong menantikan pesawat perintis, ya, pesawat misionaris untuk mendapatkan Alkitab Perjanjian Baru untuk pertama kalinya diterjemahkan dalam bahasa mereka. Jadi ketika mereka tahu bahwa Perjanjian Baru diterjemahkan dalam bahasa mereka, nah ini Anda nonton. Mereka menantikannya, berbondong-bondong, merayakannya, membuat sebuah festival, menyambut Alkitab dalam bahasa mereka. Kenapa mereka antusias? Karena mereka mendapat kesempatan yang sama untuk bisa membaca Alkitab dalam bahasa mereka. Artinya mereka bisa mengerti Alkitab langsung tanpa harus pakai misionaris, penterjemah, dan lain-lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk banyak orang membaca Alkitab itu sangat mahal bagi mereka. Orang-orang di China, di gereja-gereja bawah tanah, orang-orang yang dalam tekanan, baca Alkitab itu sangat mahal. Anda nonton sebentar lagi, orang Papua bahkan merayakan bagaimana bisa baca Alkitab dengan bahasa mereka. Saudara punya Alkitab, bagaimana saudara memperlakukan Alkitab saudara dan firman Tuhan setiap hari? Apakah saudara seantusias mereka? Sebahagia mereka? Apa serespek mereka menghormati firman Tuhan? Saya tegur saudara yang tidak menghormati firman Tuhan. Tapi saya mendorong saudara yang punya baca Alkitab setiap hari dan menghormati firman Tuhan. Mantap, ciami. Saudara luar biasa. Saudara tahu saudara orang benar tidak bisa hidup tanpa iman. Dan iman muncul dari firman Tuhan. Selamat mencintai firman Tuhan, selamat merenungkannya, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita saksikan video ini sebentar.
yuk ya bibi ya. Emiyong la kemialan sa sambi belum nene ngena ya. Endi nang rumah dong ruai la muanda. Endi sambi belum mariak bulanak. Sumne lang tang gib silam. Nane yo. Yoko yurab yok nang riya abagi ulam nanda ya. Endi sambi belum deli yurab kan liri miyong dama walu la mo. Sambi belum hari nene sumne nang galase. Nane yang sumne naram nang sari dong salban dia. Dari suara di blok nuna miyong nane yo. Miyong andi bauduk me asum nane gigip nari saya tanggalase. Miyong ala anak ada gip kendi. Gip labna amen. ane me yong duna but na ane tot siwa nun ngi yang opsi nun di alkitab do wapti ambusun ben nun di wuta ay to te me yong di yula rob ni sinan nun di wuta ay pan nun nyang kanga di toba Sumnen. Emiyong na yung aba tiplam na. Amse. Di man dia ayu ne ke lak dep ne yase. Di man dia ne ke na. Wene ya ko dep la di man dia ne na de la ko buka sampai pokok na orang mo. Baiklah Bapak yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih lewat video ini menggugah kami Tuhan. Bahwa kami sudah terbiasa dengan Alkitab kami. Tapi kami mau menaruh respek kepada Alkitab, kepada firman Tuhan secara khusus. Kami melihat bagaimana orang-orang begitu antusias merayakan kesempatan mereka bisa membaca Alkitab. Kami selalu dengan firman-Mu. Sehingga kami bisa auto iman, baik dalam pikiran kami, bereaksi iman. Perasaan kami bereaksi iman, tindakan kami bereaksi iman. Kami bisa auto iman dalam segala situasi dan kehidupan kami jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Meteraikan firman-Mu. Saya mendoakan semua keluarga besar, Rock Balikpapan, saudara rohaniku Tuhan. Untuk mereka hari-hari dalam pergumulan mereka mendengarkan firman-Mu, mereka auto iman, bereaksi iman lebih dahulu. Mengalahkan ketakutan, kekhawatiran dan apapun. Mereka menjaga suhu iman mereka dengan terus membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya. Dan mereka tetap di dalam kekuatan iman yang terjaga untuk tetap berharap, antusias dan bersemangat di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Auto iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima atau bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan dalam nama Yesus, dan kami semua gereja-Mu, jemaat-Mu yang menerima perjamuan kudus ini layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, roti dan anggur, tubuh dan darahnya adalah makanan bagi roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bukankah roti ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang mari sama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dadamu. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Percayalah, darah Yesus membawa kesembuhan, darah Yesus membawa pemulihan bagi hidup kita semua. Minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, kami masih sehat, kami masih bisa beribadah kepadamu hari ini. Kami bisa menerima firman Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia, kami speak blessing. Shalom Indonesia. Pemerintahannya di bawah pemerintahan Pak Jokowi, Presiden kami, dan juga Pak Ma'ruf Amin. Indonesia semakin maju, semakin diberkati Tuhan, semakin dipulihkan Tuhan. Para menteri yang bekerja juga Tuhan bersama-sama dengan Pak Jokowi, Tuhan berikan hikmat, bisa bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk bisa menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Khususnya pandemi COVID-19, bahkan perekonomian bangsa kami pun dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berikan ketegasan, hikmat, sehingga mereka bisa memberikan rasa nyaman, aman bagi warga negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih para pemimpin kami di daerah-daerah, para gubernur, wali kota, camat-camat Tuhan, bupati-bupati Tuhan, dalam nama Yesus. Semua diberikan hikmat dan hati yang mau bekerja keras menuntaskan masalah yang sedang terjadi di daerah kami masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa untuk mereka, para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, mereka yang sedang menangani pasien COVID-19 di rumah sakit Tuhan, lindungi para dokter, lindungi para perawat kami Tuhan. Kami juga berdoa supaya mereka yang dirawat disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami, Rock Balikpapan, mulai dari Pak Herol sebagai gembala, bersama keluarga Tuhan, lindungi, pelihara, berikan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa membawa jemaat-Mu semakin serupa dengan Kristus lewat pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk kami berdoa juga untuk para pemimpin di gereja ini, para diaken, para gembala-gembala kakak. Tuhan, kami semua diurapi Tuhan. Kami semua bersama-sama menjadi perwakilan kerajaan-Mu di Balikpapan ini Tuhan. Jemaat-Mu seluruhnya Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior Tuhan, urapi, pelihara kami, jaga dan lindungi kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, sehingga jemaat-Mu dapat mendapatkan pekerjaan yang layak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk kota kami Balikpapan. Kami percaya Balikpapan pun akan dipulihkan Tuhan. Wali kota dan wakil wali kota dan jajarannya diberikan hikmat untuk terus bekerja menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memberikan persembahan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami angkat handphone kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur dan kerajaan-Mu diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mari angkat tangan sama-sama, arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Amin, amin. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama kepalkan dua tangan kita. Kita ucapkan 3 kali bersama-sama.
apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tepang tangan untuk anak-anak dan istrimu di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada, memberikan shalom, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa protokol kesehatan 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.